Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Hari Raya Idul Fitri Hijriah. Kang Mas Hari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita masuki Lebaran. Kalau hari Lebaran itu kita tidak lepas namanya ketupat kalau di Indonesia ya. Kemarin sekitar H-1 ya, saya itu beli janur ya, ini saya beri beberapa tutorial terkait dengan membuat ketupat. Bagaimana sih cara membuat ketupat yang wajik 4 yang ala Jawa Timuran lah gitu ya. Saya sengaja beli janur supaya nanti saya bisa bikin tutorial, karena kalau di bikin ketupat, kalau kita sudah beli urung atau wadahnya itu dari sana, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kotor, karena di pasar itu kan tempatnya ya itu kurang terjamin kebersihannya. Nah, sementara saya beli ini nanti bisa dicuci dulu, tadi sudah saya cuci bersih ya, tinggal bagaimana kita bikinnya. Nah, yang pertama adalah setelah kita cuci bersih, ini janur kalau di Jawa Timur kita selain bikin janur itu pakainya daun lontar, karena di sini di Cirebon itu jarang daun lontar, maka kita bikinnya pakai janur ya. Ini yang di pasar, saya beli di pasar karena saya sendiri di sini tidak bisa memetik sendiri karena tidak punya kelapa. Ini agak mahal ya. Sebenarnya satu ini ya sekitar 1000-an, segini 1000 ya, lumayan mahal memang ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ini buat tutorial gitu ya. Oke, saya ambil satu. Ini yang pertama, model yang pertama ini satu, ini kan ada dua ini ya, dua. Nah, yang pertama kita potong terlebih dahulu. Ini kita siapkan pisaunya ya. Oke, nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kalau hari Lebaran tanpa ketupat itu di Indonesia itu kurang afdol ya. Nih, pertama begini, kita lepas dulu. Ini namanya lidinya kita lepaskan dari daunnya. Nah, ini daunnya dari 2 lapis. Oke, gini ya. Ini dari 2 bagian ya, ini ya. Oke, ini yang pertama sebelah kiri. Sebelah kiri saya ini sebelah ke atas, ininya di atas ya. Sebelah kanannya di bawah begini. Ini yang ujung besar itu di bawah, yang satu di ujung atas. Oke ya, kita mulai. Kemudian kita lipat 1, 2 begini ya. Ini ya, jadi dari 3. Ini isinya 3 ya. Ini 3 ya, 3. Ini 2 yang sebelah sini kelihatan 2. Oke, yang sebelah sini ini begini. Set sini, kemudian begini. Oke ya, saya lebih dekat lagi supaya lebih terang, lebih jelas. Oke, gini ya. Nih, kemudian ini kita tindikan. Pertama begini, selang-seling aja, selang-seling begini. Kemudian kita pegang pakai tangan kiri. Kemudian yang kedua begitu juga sama. Kalau tadi dari atasnya, kita dari bawahnya. Pokoknya selang-seling aja. Rumus dalam membuat ketupat itu adalah selang-seling ya. Itu supaya bisa terikat. Ini seling kalau dari bawah, kemudian sekarang ke atas. Oke, ini adalah model bentuk yang masih mentah ya, masih mentah atau masih perlu diisi lagi dengan jelujur-jelujur yang lain. Oke. Nah, kalau sudah begini modelnya ya, kalau sudah begini kita langsung masukkan dari sini nih. Oke, yang kecil, yang ujung kecil kita masukkan begini. Nah, ujung. Oke. Setelah itu setelah dari yang kecil, setelah itu kita ambil yang besar yang tipis, satu saja. Nah, oke. Nih, kita kencengkan supaya masih cukup untuk dimasukkan. Kita kencengkan. Oke. Nah,
sudah begini, ini dimasukkan di sini. Pokoknya ketemu, ini yang kecil ketemu kecil, yang besar ketemu yang besar. Ini pokoknya jangan sampai ada yang itu ya, pokoknya selang-seling. Intinya dalam bikin ketupat itu rumusnya adalah selang-seling. Jangan sampai dompo, kata bapak saya dulu, jangan sampai dompo ketemu sama-sama sejajar, nggak boleh, harus selang-seling gitu ya. Kalau selang-seling ini kayak bikin anyaman bambu lah gitu ya, sama nih. Nah jadi deh, jadi nih. Oke, berarti setelah itu kalau ini kan masih, ini sudah jadi nih ya, ini sudah jadi ketupat nih liatin, tapi belum kencang. Supaya kencang ini karena masih lebih panjang, ini sementara pendek, maka ini dikendorin, ditarik lagi sini supaya kita ambil yang sebelah sini supaya lebih panjang, dan sambil mengencangkan ini ya supaya tidak ada sela-sela untuk lubang, karena mau diisi pakai beras yang sudah dikasih air ya, beras yang sudah dicuci dan nanti direbus dikukus ya. Ketupat itu dikukus atau direbus dengan air yang ya merebusnya cukup lama. Saya sendiri belum pernah merebusnya, biasanya sih orang tua ibu saya, almarhum ibu saya yang suka merebusnya. Kalau saya sih hanya bisa bikin gini, kemudian diisi sama ibu, kemudian saya makan deh gitu ya. Nah, nanti istri lah yang ngerebusnya, karena saya nggak pengalaman ngerebus ya, bagi-bagi tugas lah gitu. Oke, istri juga belum bisa bikin begini, makanya saya yang bikinkan, sementara saya nggak bisa ya, saling mengisi lah, saling mengisi. Saya bisa bikin begini, istri nggak bisa, saya yang bikinkan, nanti diisi yang masak begitu. Jadi ya begitulah. Oke, cukup, karena belum kencang ya kita kencengin lagi. Kita kencengin lagi sekencang-kencangnya. Yang penting ya ini maklum ya, karena ini agak lembek karena memang ini daun janur, daun kelapa yang muda, janur atau kelapa muda, janur kuning ya. Ya ada sebagian yang masih hijau. Yang penting kuncinya adalah pilih kelapanya itu daunnya sudah yang lemas, dan biasanya dijual di pasar itu sudah cukup lah itu untuk dibikin ketupat. Nah ini sudah jadi, alhamdulillah. Jadi ini bentuk ketupat yang segi 4, ketupat segi 4. Kalau ada lepat mohon jangan diumpat, tapi dimaafkan. Namanya juga lebaran ketupat. Kalau di daerah saya ini biasanya dipakai lebaran ketupat itu di hari ke-7, H+7 di lebaran. Jadi H+7 lebaran, setelah itu pada ketupat ya, namanya bodo ketupat atau lebaran ketupat. Nah ini udah rapi kan. Nah ini namanya ketupat ala Jawa Timuran. Jadi segi 4 begini wajib ya, seperti ini, dan digantungkan buat hiasan. Kalau kecil bisa buat hiasan, kalau besar diisi kemudian dimakan. Aromanya luar biasa. Ini lebih enak daripada buras yang pakai itu ya, pakai daun pisang. Apalagi nanti pakai plastik ya kan kurang bagus, bagusnya pakai daun kayak gini nih. Nah begini ya, ini yang pertama. Demikian untuk tutorial pertama. Nanti kita bikin lagi ya, saya ulangi lagi ya supaya lebih afdol ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, kita bikin yang kedua supaya lebih ingat lagi. Apa langkah pertama tadi? Langkah pertama yaitu tadi dicuci bersih, setelah itu dibuang lidinya, dibuang ya, dilepaskan lidinya dari daunnya. Oke, lidinya bisa dipakai buat tusuk apa gitu ya, buat tusuk daun ya, atau bisa juga bikin lepet ya, lepet daun makanan lepet, atau bisa juga pakai buat sapu, bisa kalau banyak ya. Namanya juga sapu, kalau sedikit ya nggak bisa buat sapu lidi itu. Makanya supaya kuat kita harus kolaborasi. Lidi, contoh aja lidi, kalau lidi itu satu sendirian ya nggak bisa buat nyapu gini, susah. Tapi kalau dia banyak, lidi itu bisa dipakai untuk nyapu gitu ya. Kita juga begitu, kalau bareng-bareng kita rame, kita kolaborasi, maka akan lebih sukses ya. Begitu juga ini daun ini, kalau cuma satu ya nggak bisa, harus berpasangan ya. Ketupat aja itu mau bersatu untuk bikin ketupat ya, daun aja mau bersatu bikin ketupat ya. Kalau cuma sendirian ya nggak bisa dipakai buat ketupat, nggak bisa, harus berdua minimal
gitu ya, kolaborasi. Oke, saya ulangi lagi. 1 2. Ini makna kolaborasi, makna apa? Filosofi dari ketupat itu banyak ya, kolaborasi ya. Jadi jangan ini, jadi apa, saling mengisi lah gitu ya. Ini mengisi, kemudian mengisi berikutnya, saling mengisi, intinya itu kolaborasi. Ini ya, prinsipnya adalah apa? Bergantian, selang-seling, dan ya berurutan kayak kita baris berbaris, jangan bareng-bareng ya, tapi bergantian. Dari kanan dulu masuk, dari atasnya ke bawahnya, atasnya lagi gitu ya. Yang kedua, dari bawahnya atas bawah, berikutnya atas bawah, selesai. Oke, nah begini nanti bentuknya begini. Setelah itu kita masukkan daun yang ujung ini yang kecil ke dalam sini. Oke, ya saya ulangi 2 kali saja, nanti kalau 3 kali nanti kepanjangan videonya, durasinya kasihan nanti terlalu panjang. Memori HP saya juga nggak kuat ini, lagi tadi belum sempat dibuang video-videonya, foto-fotonya terlalu banyak nih, foto-foto dari WhatsApp itu banyak foto-foto yang belum dibuangin, file-filenya banyak yang harus dibuangin, belum sempat ya. Hari Lebaran ini kalau di Cirebon memang apa ya, maklum ya, kita kan pendatang, jadi keluarga-keluarga dari rumah kita juga paling ke tetangga dekat kanan kiri, habis itu ya pulang udah deh. Lagi pula banyak tetangga-tetangga itu juga mudik ke rumah masing-masing ya, ke rumah keluarga, meskipun lain desa, cuma satu kecamatan, atau ya masih di dalam Cirebon aja. Kalau mudik dalam Cirebon kan masih boleh, yang nggak boleh itu kalau lintas kota kan ya. Kemarin dicekatin di depan situ Ramayana itu ya. Ini oke, ini udah jadi nih pokoknya intinya selang-seling bergantian. Intinya kalau yang satu jalan, yang satu berhenti, yang satu jalan, yang satu berhenti, jangan jalan bareng-bareng gitu ya, nanti balapan ya. Ini namanya kolaborasi. Kolaborasi itu saling mengisi gitu ya. Kolaborasi itu saling mengisi, tidak menyalahkan satu sama lain ya. Kolaborasi itu bagaimana kita bisa saling berkontribusi gitu ya. Simbiosis, mutualisme gitu. Gak boleh hanya pengen dapat untungnya tapi nggak mau capek gitu ya. Intinya begitu. Jadi dalam kehidupan, kalau kita ambil dari filosofi ketupat, bahwasanya setiap orang punya kesalahan dan kelepatan. Ketupat itu dari lepat ya. Ketupat apa ya, ketupat itu ya? Waduh, harus dibuka lagi nih buku-bukunya nih. Nggak ada. Nanti cari ya di Google lah gitu gimana. Nah, intinya jadi ketupat, kalau bisa sambil makna dari ketupat adalah bagaimana kita saling mengisi, kolaborasi. Kita nggak bisa ya hidup sendirian itu ya. Mulai dari lidinya, kita ambil lidi ya, dipisahkan, dan lidi ini nanti dikumpulkan jadi satu. Kalau banyak, ketupatnya banyak ya, bikin lidinya jadi banyak, dan ini akan menjadi apa, sapu lidi, bisa dipakai buat nyapu, bersihin kasur ya, karpet dan sebagainya. Kemudian ininya bisa bikin ketupat, dan ini berdua ya, nggak cukup sendirian ya. Kalau kita hidup sendiri tidak mau kolaborasi, minimal berdua ya, nggak akan jadi ketupat ya gitu. Jadi kita harus berdua saling mengisi satu sama lain, nggak usah mencari kesalahan masing-masing, karena setiap orang punya kesalahan gitu. Kelebihan itu kita tonjolkan, kelebihan orang lain kita ambil gitu ya, untuk dijadikan sebagai modal untuk menuju kesuksesan bersama ya, kesuksesan kolektif gitu. Demikian pelajaran dari tutorial bikin ketupat dan hikmah dibalik bikin ketupat. Bagaimana makna dibalik bikin ketupat, yaitu kolaborasi. Terima kasih, saya sudah bikin 2 ini ya. Nanti kita masak, diisi dengan beras setengah ya, dengan campurin air, berasnya dicuci, kemudian masukin sini, kemudian dimasukkan dalam dandang atau panci yang ada sarangannya begitu. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Bila kurang jelas silakan di komen, karena ini sekedar untuk mengisi waktu liburan yang lebaran yang cukup sepi di sini ya, karena
maklum ya, orang-orang pada ke keluarga masing-masing. Sementara kita keluarga kecil saja, 1, 2, 3, kemudian ke tangga, selesai. Dan jangan lupa nanti kita bikin ketupatnya. Untuk selanjutnya lihat di video berikutnya. Jangan lupa like ya, subscribe dan share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.